Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu bihi imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin liyahmilan nasa minadh-dhulumati ilas siratil mustaqim. Salatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin alladzi kana khuluquhul Qur'anul Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala alladhina man tamassaku bid-din birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Uhayyikum bitahiyyah islamiyah bitahiyyah allati 'allamahullahu ta'ala fil kitabi was sunnah wa hiya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV arsyadakumullah, kehidupan manusia ini tidak bisa terlepas dari kehidupan bersosial, berbangsa dan beragama. Karena manusia adalah makhluk sosial. Al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa dia hidup sendirian. Tanpa teman, tanpa kawan, tanpa sahabat, tanpa keluarga, maupun tanpa tetangga. Tarsan yang konon ceritanya dia hidup di hutan, dia tidak sendirian. Ada teman, ada kawan, yaitu hewan dan binatang. Manusia perlu kawan, manusia perlu sahabat, manusia perlu tetangga, manusia perlu saudara dan keluarga. Untuk saling mengobrol, saling membantu, tolong menolong, bekerja sama dan seterusnya. Akan tetapi, saudaraku pemirsa MTA TV arsyadakumullah, dalam kehidupan bersosial, bermuamalah, kadangkala mungkin kita ini menyakiti saudara kita, baik dengan ucapan kita maupun dengan tingkah laku kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Maka lidah memang tidak bertulang, tetapi lebih tajam daripada pedang. Lisan adalah salah satu anggota tubuh yang Allah ciptakan untuk berbicara. Dengan lisan orang bisa menolong saudaranya, membawa kebaikan. Dengan lisan pula bisa membawa mudarat dan mara bahaya. Maka pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang terletak pada bagaimana ia menjaga lisannya. Dengan kata-kata seseorang bisa membantu saudaranya, bisa merubah saudaranya yang semula duka menjadi ceria, yang semula sedih menjadi senang, yang semula putus asa bisa menjadi semangat. Dengan kata-kata pula orang bisa menjadi atau orang bisa membawa mudarat, bisa membawa kerugian, bahkan bisa membawa permusuhan. Maka jauh-jauh hari pemirsa arsyadakumullah, Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwasanya fungsi lisan itu ada dua. Dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaihi, Rasulullah menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyaskut. Hendaknya dia berkata yang baik atau ia diam. Hanya dua pilihan, dan itulah fungsi lisan Allah ciptakan. Kita gunakan untuk berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam saja. Tetapi hari ini berapa banyak dari saudara kita maupun diri kita ini lebih suka mengobrol daripada diam dan mendengarkan. Kita lebih suka berdebat daripada mufakat. Apalagi di dunia politik hari ini, subhanallah, jauh daripada kata ukhuwah Islamiyah, jauh daripada kebaikan persaudaraan bangsa, saling menghujat, saling mencari kekurangan, saling mencemooh, yang mana panggung politik yang seharusnya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, gagasan ide, gagasan untuk membangun kebaikan bangsa dan negara, berubah menjadi panggung yang kotor. Anda sepakat kita kawan, Anda belot kita lawan. Subhanallah.
Maka kita berdoa kepada Allah, semoga negara kita ini Allah bimbing menjadi negara yang baldatun thayyibah. Allah berikan pemimpin-pemimpin yang mampu dan amanah. As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi dalam syairnya beliau mengatakan, ini pelajaran santri kita di pondok, pelajaran kelas 4 KMI, beliau mengatakan, wala tujadil jahulan laisa yafhamu ma taqul. Janganlah engkau berdebat dengan orang yang jahil, yang tidak memahami apa yang engkau katakan. Fasyarru kullasyarri fil jadal. Karena seburuk-buruknya perbuatan buruk adalah berdebat dengan orang yang jahil. Orang yang jahil bukanlah orang yang bodoh. Orang yang jahil adalah orang yang tidak mau tahu dan orang yang tidak mau mencari tahu. Mereka orang yang mengedepankan hawa nafsu. Maka saudaraku pemirsa MTA TV Arsyadakumullah, jauh-jauh hari Allah menyampaikan kepada kita solusi ketika ada perselisihan, ketika ada perbedaan pendapat. Allah memberikan solusi kepada kita, yaitu kembali kepada agama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Maka apabila kamu berselisih, berbeda pendapat tentang sesuatu, maka farudduhu ilallah, kita kembalikan kepada Allah war rasul dan kepada rasulnya. Kita lihat pandangan agama, kita lihat Al-Qur'annya, kita lihat sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian harapannya hasil yang telah tersepakati, yang mufakat, itu adalah hasil yang terbaik karena berdasarkan pada sumber agama yang suci. Selanjutnya pemirsa arsyadakumullah, hubungan suami istri bisa terjalin dengan harmonis karena komunikasi yang baik. Sebaliknya, hubungan suami istri bisa jadi tiap hari cekcok, ada masalah sepele padu, ada masalah remeh-temeh geger lantaran tidak bisa menjaga lisan. Baik sang suami maupun sang istri tidak bisa menjaga komunikasi yang baik. Sama dengan hubungan anak dan orang tua. Hubungan anak dan orang tua bisa rekat serekat-rekatnya seperti lem altiku karena komunikasi yang baik antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, antara suami dan istri. Masya Allah. Tetapi bisa renggang karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Selanjutnya, diam adalah emas. As-sukutu dzahab wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah emas, tetapi sedikit sekali orang yang mau melakukannya. Hari ini kita lebih sering ngobrol, ngalor ngidul, ngetan ngulon, membicarakan hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kadangkala di sela-sela obrolan kita malah membicarakan saudara kita, menggunjing rasani. Kadangkala mungkin kita lupa, kadangkala mungkin kita tidak sadar bahwasanya apa yang kita ucapkan, apa yang terucap dari lisan kita ini dicatat oleh malaikat dan kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sebagaimana firman-Nya Allah, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid." Tiada suatu ucapan yang diucapkan illa kecuali di dekatnya raqibun, malaikat yang mengawasi, atidun, malaikat yang selalu hadir. Quran surat Qaf ayat 18. Maka saudaraku pemirsa arsyadakumullah, saking pentingnya kita harus menjaga akhlak ini, harus menjaga lisan ini, sampai-sampai Rasulullah menjamin khusus bagi orang-orang Islam, khusus bagi orang-orang yang beriman, siapa yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, maka Rasulullah jamin baginya surga. Masya Allah. Maka menjaga lisan dan kemaluan bukan suatu perkara yang mudah. Menjaga lisan dan kemaluan bukan suatu perkara yang remeh, tetapi suatu perkara yang terus kita perjuangkan, kita jaga dengan hati-hati. Semoga kita tergolong hambanya Allah yang bisa menjaga lisan dan kemaluan. Menjaga lisan adalah ciri-ciri orang yang Islam, orang-orang Muslim. Karena
Islam itu diambil dari kata akar kata yang sama dengan salam. Al-Islamu as-salam, yang artinya keselamatan, kedamaian. Agamanya disebut al-Islam, ajarannya, syariatnya disebut as-silmu, tujuannya as-salam, keselamatan. Orangnya disebut muslim, orang yang selamat dan membawa keselamatan. Sebagaimana sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisan dan perbuatannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka saudaraku arsyadakumullah, selayaknya lah kita sebagai orang yang beriman ini, orang yang Islam ini, kita menjaga lisan kita, kita jaga perbuatan kita. Jangan sampai lisan yang ucapan yang keluar dari lisan kita, ucapan yang tidak baik, ucapan yang tidak mendidik. Kita tidak mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang baik. Tidak kita dengarkan kecuali perkataan-perkataan yang baik. Sehingga apa yang kita ucapkan, kita lakukan semuanya adalah kebaikan. Menjaga lisan adalah ciri dari orang-orang yang Islam. Sehingga kita menjaga, jangan sampai ucapan yang kita ucapkan ini menyakiti, menyinggung saudara kita. Maka perlu berhati-hati, karena lisan ini mudah sekali tergelincir. Maka dikatakan inzilakul lisan, terplesetnya lisan itu lebih sering terjadi daripada inzilakur rijl, daripada terplesetnya kaki. Terplesetnya kaki dengan hati-hati, kita berjalan dengan penuh kehati-hatian, bisa kita antisipasi. Tapi lisan ini lebih licin. Kita kadangkala sudah hati-hati tanpa kita sadari menyakiti perasaan saudara kita. Maka sampai Rasulullah menjamin bagi orang yang beriman, bagi orang yang Islam, siapa yang bisa menjaga lisannya, ucapannya, menjaga kemaluannya, Rasulullah jamin dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah, semoga lisan kita ini lisan yang bermanfaat, lisan kita ini lisan yang membawa kebaikan di akhirat nanti. Daripada kita sibuk ngobrol ngalor ngidul, daripada kita sibuk nongkrong membicarakan hal-hal yang kurang bermanfaat, lebih baik kita basahi lisan kita ini dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Kita habiskan, kita hiasi lisan kita ini dengan kiroah, membaca sirah-sirah nabawiyah, membaca perjuangan para sahabat dan sahabiyah, membaca perjuangan salafun soleh, membaca kitab-kitab yang sudah diterbitkan mungkin di majelis kita ini, maupun mungkin membaca tilawah, tilawatul Quran, membaca Al-Quran sak maknane. Jadi kita baca Al-Quran, kita urutkan dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, bacanya tidak perlu banyak, bacanya mungkin 1 rukuk, 2 rukuk, 3 rukuk, kemudian kita iringi sak maknane, kita iringi dengan artinya, sehingga kita memahami apa yang kita baca, oh ternyata artinya seperti ini. Sehingga nanti ketika kita hatam Quran 1 Al-Quran, kita plus hatam maknanya 1 Al-Quran. Subhanallah. Maka ini mumpung nuansanya nuansa Ramadan, biasanya kita lebih semangat membaca Al-Quran, kita tingkatkan lagi, selain baca ayatnya, kita baca juga maknanya. Semoga Allah memudahkan langkah perjuangan kita, semoga Allah meridhai semua yang kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.